Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan dan mengkaji tentang kedudukan akhlak di dalam sistem pendidikan nasional. Barangkali ketika kita mendengar kata akhlak, kita memahami kata akhlak ini sebagai sebuah istilah dalam hal agama. Padahal sebenarnya kata akhlak ini sebenarnya adalah kata yang juga digunakan di dalam istilah di dalam perundang-undangan, terutama di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kita akan melihat kata akhlak itu bahkan muncul di dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan di dalam undang-undang tersebut secara eksplisit dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi di dalam tujuan pendidikan nasional, kata akhlak itu disebutkan secara eksplisit. Tetapi teman-teman sekalian, kita perlu memahami juga bahwa Undang-Undang tahun 2003 tentang Sisdiknas ini adalah revisi dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 89, yang mana ada beberapa perubahan dari sisi peristilahan dari undang-undang antara Undang-Undang tahun 2003 dengan Undang-Undang 89. Mari kita lihat Undang-Undang tahun 89. Tujuan pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 89 dan tentu sudah tidak berlaku ya, yang berlaku sekarang adalah 2003, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jika kita bandingkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang tahun 89 ini, secara substansi sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan Undang-Undang tahun 2003. Hanya saja kita bisa melihat ada istilah yang berbeda yang digunakan di dalam Undang-Undang tahun 2003 dengan Undang-Undang tahun 89, yaitu pada kata ini, berakhlak mulia. Kata akhlak mulia kalau di dalam Undang-Undang tahun 89 itu disebut berbudi pekerti luhur. Intinya sama, tapi maknanya jadi berbeda gitu ya. Karena kalau kita melihat dari sejarahnya, Undang-Undang tahun 2003 ini adalah undang-undang yang memberikan penguatan kepada eksistensi lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah dan pendidikan keagamaan. Jadi di dalam Undang-Undang tahun 2003 itu madrasah itu otomatis dia sudah masuk ke dalam kategori sekolah gitu ya. Artinya eksistensi madrasah itu lebih kuat di dalam Undang-Undang tahun 2003 ini. Baik teman-teman sekalian, jadi istilah akhlak itu secara resmi digunakan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi tujuan pendidikan nasional tadi ada 9 aspek ya. Dan yang menarik adalah yang pertama disebut adalah aspek non-kognitif, ya kan? Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pertama. Yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga sehat, yang keempat berilmu, yang kelima cakap, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah teman-teman sekalian ada 8 aspek ini ya. Ada 8 aspek tujuan pendidikan nasional yang ini harus direalisasikan di dalam sistem pendidikan nasional, baik dari jenjang usia dini, jenjang dasar, jenjang menengah, sampai jenjang pendidikan tinggi. Jadi output akhir dari pendidikan nasional adalah untuk merealisasikan 8 aspek dari tujuan ini. Nah teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa dari sisi tujuan pendidikan yang ada, itu
orientasi atau penekanan yang paling utama adalah pada aspek spiritual dan aspek akhlak, ya. Jadi bukan pada aspek ini berilmu. Berilmu itu disebutkan justru nomor 4. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa yang disebutkan nomor 1 itu berarti lebih prioritas, tidak. Tetapi selama ini kalau kita melihat orientasi kepada hal-hal yang sifatnya kognitif, ya, pengetahuan yang sifatnya kognitif itu masih dominan di dalam sistem pendidikan kita atau di dalam implementasi pembelajaran kita. Nah, itu yang kemudian seharusnya kita refleksikan, kita renungkan, kemudian kita rumuskan ulang bagaimana supaya desain pembelajaran kita itu bisa betul-betul mengarah, berorientasi kepada 8 aspek ini. Oke. Tadi di dalam tujuan pendidikan nasional eksplisit, ya, disebutkan kata akhlak di situ. Nah, kemudian pada pasal 36 di dalam Undang-Undang Sisdiknas, ini maksudnya adalah Undang-Undang Sisdiknas yang tahun 2003, ya, yang sekarang berlaku, itu justru dikatakan lebih eksplisit lagi bahwa kurikulum nasional itu disusun dengan memperhatikan ada beberapa aspek itu. Yang nomor 2 adalah peningkatan akhlak. Jadi pengembangan kurikulum, ya, baik kurikulum dasar, kurikulum menengah, sampai kurikulum pendidikan tinggi, itu salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah peningkatan akhlak. Nah, ini artinya akhlak itu, ya, itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam sistem pendidikan nasional. Jadi secara sistemik itu, ya, akhlak itu menjadi sebuah menjadi sebuah orientasi yang sangat utama, ya, di dalam pendidikan kita. Nah, kita akan melihat pada kebijakan kurikulum 2013. Tujuan pendidikan nasional yang tadi kita sebutkan ada 8 aspek tadi itu. Di dalam kurikulum 2013 itu kemudian dipecah menjadi 4 kompetensi inti atau KI. Yang mana kompetensi inti ini adalah sebuah konsep baru yang baru ada di dalam kurikulum 2013, yang tidak ada di dalam kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP. Jadi kalau di dalam kurikulum 2006 itu hanya kita kenal kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar itu yang merumuskan adalah gurunya. Masing-masing guru punya diskresi untuk menyusun kompetensi dasar. Nah, hari ini yang berlaku hari ini kurikulum 2013 itu kompetensi inti itu dirumuskan oleh pemerintah. Jadi guru hanya ditugaskan untuk melaksanakan atau mengembangkan materi sesuai dengan kompetensi-kompetensi inti yang sudah ditentukan. Nah, 4 kompetensi inti ini, 4 KI ini yang ada di dalam kurikulum 2013 itu diturunkan atau di breakdown itu dari tujuan pendidikan nasional yang 8 aspek tadi. Yang pertama, kompetensi inti 1 adalah sikap spiritual. Nah, ini kan jelas. Ya, ini diturunkan dari apa? Dari tujuan yang tadi itu, ya. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kemudian menjadi KI 1, sikap spiritual. Kemudian yang kedua, sikap sosial. Nah, ini bisa merupakan turunan dari tujuan berakhlak mulia. Ya, kemudian menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompetensi inti yang ketiga atau KI 3 adalah pengetahuan. Nah, ini adalah turunan dari tujuan yang ini, yang berilmu, ya kan? Nah, kemudian kompetensi yang keempat adalah keterampilan. Jadi kreatif, mandiri, cakap, itu ya. Itu adalah bagian dari kompetensi inti 4, keterampilan, gitu ya. Jadi 4 kompetensi ini kemudian diintegrasikan di dalam pembelajaran tematik di dalam kurikulum 2013. Jadi setiap materi, setiap pembelajaran, setiap tema di dalam kurikulum 2013 itu semuanya harus mengacu kepada 4 kompetensi ini. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau kedudukan akhlak itu sangat tinggi di dalam sistem pendidikan nasional, kenapa saat ini seolah-olah itu pendidikan kita itu tidak
berhasil atau tidak terlalu berhasil dalam pengembangan akhlak, tapi sudah cukup berhasil dalam pengembangan pengetahuan. Buktinya nilai UN mungkin atau nilai-nilai ujian kita mungkin tinggi, tapi nilai akhlaknya kenapa kok belum berhasil gitu kan ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari sisi implementasinya di dalam pembelajaran praktis. Jadi teman-teman sekalian, pembelajaran itu kan ada 3 tahapan ya, tahap perencanaan, tahap proses, tahap evaluasi. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran itu seharusnya seorang guru itu betul-betul menimbang ya, memperhatikan 4 kompetensi inti ini. Ya, jadi di dalam perencanaan harus mendesain sebuah pembelajaran yang mencangkup 3 kompetensi inti ini. Kemudian di dalam proses juga harus konsisten dengan perencanaan yang tadi dilaksanakan gitu ya. Dan dalam evaluasi juga harus mengevaluasi 4 kompetensi inti ini. Nah, ini yang saya amati selama ini belum optimal. Misalnya di dalam RPP ya, penyusunan RPP guru itu biasanya instrumen penilaian sikap. Penilaian sikap itu kan kaitannya dengan ini ya, dengan kompetensi 2 ya. Itu terasa masih sangat abstrak, jadi tidak menyentuh ranah yang operasional. Bayangan saya kalau misalnya pada soal-soal yang sifatnya formatif ya, pada evaluasi-evaluasi yang sifatnya formatif setiap pertemuan gitu ya, itu seharusnya betul-betul mengukur bagaimana sikap siswa atau akhlak siswa. Misalkan begini, seorang guru mengajar pendidikan agama Islam gitu ya di sekolah, di sebuah kelas. Maka seharusnya ada penilaian sikap yang terukur dan konkret gitu ya di dalam RPP, di dalam perencanaan yang nanti dilaksanakan juga di dalam prosesnya gitu ya. Misalnya ketika siswa itu melaksanakan tugas dengan jujur, maka dia mendapatkan nilai sikap yang baik. Tetapi ketika seorang siswa itu melaksanakan tugas tidak jujur atau sudah ada pengetahuan tentang sholat 5 waktu sebagai sebuah kewajiban tetapi diketahui dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu harus menjadi salah satu yang didesain dalam instrumen penilaian sikap. Berarti nilai siswa tersebut tidak baik dalam hal sikap ya, karena tidak sesuai dengan standar yang diminta. Jadi evaluasinya itu betul-betul jangan hanya soal gitu loh ya. Pendidikan agama Islam kalau hanya soal itu tidak masuk, ranah afeksinya nggak masuk, ranah sikapnya nggak masuk ya. Orang bisa loh ya, seorang anak tuh bisa tidak sholat bisa loh, tapi nilai PHI dia tinggi, bisa kan. Ketika ditanya hukum sholat 5 waktu adalah, dia bisa menjawab hukumnya wajib gitu ya. Tapi ketika anak tersebut kemudian tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tentu pengetahuan tadi menjadi tidak bernilai ya kan. Nah, jadi sistemnya di dalam skala makro ya, artinya dalam skala sistemik ya yang umum gitu ya, itu sudah sangat bagus ya. Tujuan pendidikan nasional kita sudah sangat ideal. Bahkan saya katakan tadi, kata akhlak itu menjadi idiom undang-undang, bukan hanya menjadi idiom agama, tapi menjadi idiom undang-undang, menjadi istilah yang ada di dalam undang-undang dan disebut secara eksplisit gitu ya. Jadi yang ada di dalam undang-undang tadi bukan karakter mulia atau moral yang baik itu tidak, tapi akhlak yang mulia ya, berakhlak mulia. Artinya punya satu eksistensi yang sangat mapan di dalam undang-undang. Tinggal implementasinya, tinggal pelaksanaannya. Nah, bagaimana mengimplementasikan yang ini tadi? Jadi pada level perencanaan, proses, evaluasi itu harus betul-betul seorang guru itu membuat desain, melaksanakan proses, dan mengevaluasi berdasarkan kompetensi inti yang 4 tadi itu. Ini udah bagus ini. Ide dari kurikulum 2013 itu sudah luar biasa baik ya. Tinggal bagaimana seorang guru itu bisa mengimplementasikan hal tersebut dengan optimal. Nah, baik teman-teman sekalian, sampai di sini
diskusi kita terkait dengan kedudukan akhlak di dalam sistem pendidikan nasional akan kita lanjutkan insya Allah pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.